Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Mana Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ini dari Kari C8G. Salam Om Sanda, pas banget. Kayak burung saya tinggi banget emosinya. Biar setinggi atau rendah sampai bingung. Tembakan jarang yang tuntas karena selalu naik turun. Kadang nampar padahal tembakannya dahsyat kalau nggak emosi tinggi. Oke ya, terima kasih ya atas komentarnya. Jadi komentar ini ditulis di video yang waktu itu saya bahas tentang burung murai batu emosi yang ketinggian, atau burung itu dasarnya memang dangkal untuk emosi, gampang dapat emosi, burungnya agresif ya. Kalau digantang itu cenderung dia banyak tingkah, banyak aksi. Jadi saat membawakan materi itu cenderung pendek-pendek. Teman-teman, untuk burung murai batu yang dia sudah karakternya seperti itu, yang memang dangkal emosinya, kalau kita sudah paham gitu ya dengan burung kasusnya seperti ini, maka cara yang bisa kita tempuh untuk supaya burung kita main enak, walaupun dia banyak aksi, tetapi ya tetap dia mau bawakan materi, dan materi itu yang dibawakan tuntas gitu ya, atau panjang, tidak hanya mengawali saja. Ngomong-ngomong soal emosi, gimana caranya untuk ngeredam emosi di burung kita? Bicara settingannya, ya ini kan ada dua langkah yang bisa kamu ambil salah satunya. Yang pertama yaitu imbangi emosi di burungmu. Sering saya bahas untuk kasus yang burung-burung dangkal emosi. Ini kalau birahinya tidak pas gitu ya, atau birahi itu sangat jauh dengan emosinya, maka burung itu akan galak ya. Jadi birahi emosi tanpa birahi itu burung pasti akan galak gitu ya. Jadi emosinya ketinggian gitu ya, terus birahinya kurang, itu dia galak nantinya. Nah, untuk burung seperti ini gimana? Maka perlu kita selaraskan dengan birahi. Bicara tentang birahi, upayanya itu yaitu dengan mainkan EF ya. Unsur birahi di situ. Yang paling cepat EF untuk menaikkan birahi apa? Yaitu kerutu. Kita bisa mainkan kerutu. Yang tadinya mungkin burungmu tidak ada kasih kerutu gitu ya, kamu bisa berikan kerutu seminggu 2 kali. Ya, rutin saja seperti itu. Atau setiap hari pun kamu kasih kerutu juga tidak apa-apa. Ya, intinya kamu coba nanti cari sendiri ya, ketemunya nanti pasnya di burungmu itu bagaimana. Karena ya di burung itu tidak semua sama. Ya, perlu kamu cari. Ya, kamu sebagai perawatnya kamu coba cari. Paling tidak di sini saya sudah memberikan satu gambaran untuk supaya birahi itu bagaimana, mainkan EF-nya. EF-nya apa yang paling cepat? Mainkan kerutunya. Jadi itu burung yang terlalu dangkal emosinya tetapi tidak diimbangi dengan birahi yang cukup. Nah ini ya solusinya, yaitu naikkan birahi dengan mainkan EF. Oke. Terus ada juga langkah yaitu untuk menurunkan atau meredam emosinya. Ya, kalau burung itu di lapangan sudah kerja,
dia sudah dapat durasi juga, dia main dengan serem, tapi kecenderungan burung itu nampak seperti mana burung yang terlalu emosi. Yaitu tadi banyak tingkah, burungnya responnya terlalu berlebihan, sehingga saat dia main itu cenderung atau terkesan kayak burung yang hanya ngerol. Jadi dia terus main tuh. Tapi bawa materinya tidak panjang. Ya. Itu burung kalau terlalu agresif seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, tentu saja kalau seperti ini kamu bisa ambil langkah, yaitu menurunkan emosi. Menurunkan emosi itu yang paling efektif bagaimana? Menurunkan emosi itu yang paling efektif itu diredam pakai mandi malam atau pakai pengembunan malam. Ya, jadi kalau kita bicara umum saja ya, dengan kasus-kasus burung yang terlalu emosian gitu ya, kamu bisa mandikan malam ya seminggu 2 kali, atau kamu rutinkan saja untuk embun malam setiap hari. Ya, terus sekarang waktunya, mungkin dari beberapa teman kita juga masih belum paham ya waktunya kapan untuk mandi malam itu. Jadi kalau bisa untuk mandi malam ini di bawah jam 12 ya, di atas jam 9. Kenapa di atas jam 9? Karena kita berikan waktu lah untuk burung itu, supaya burung itu istirahat dulu gitu ya. Biarkan dia istirahat, setelah itu nanti kamu bisa mandikan di atas jam 9. Dirasa cukup lah untuk dia istirahat, dia sudah tidur juga. Jam 9 ke atas kamu bisa mandikan burung itu. Terus di bawah jam 12. Karena kalau di atas jam 12 ya saya rasa juga ya kita kan waktunya istirahat gitu kan ya. Terus nggak efektif juga lah menurut saya. Terus terlalu dingin kalau di atas jam 12 malam. Karena embun itu biasanya sudah mulai turun gitu ya. Jadi nanti malah bukan ya oke lah burungmu mungkin emosinya teredam gitu ya, emosinya turun, tapi nanti ada masalah lain seperti mana burungmu nanti malah kena serak, pilek dan sebagainya gitu ya. Jadi gitu Om, nanti kalau burungmu ya dengan karakter yang burungnya dangkal emosi, burungnya terlalu agresif seperti itu, 2 langkah yang kamu bisa ambil salah satunya saja gitu ya. Kamu perlu coba antara ini tadi, satu kamu bisa naikkan birahi dia untuk mengimbangi emosinya yang besar itu tadi, atau kamu turunkan emosinya gitu ya. Yang paling enak untuk memilih salah satunya ini bagaimana Om Sanda? Nah gini, kalau kamu menaikkan birahinya, itu nampak di burung, di saat burung kerja di lapangan itu kecenderungan ya burung malah jarang bunyi, agresif tapi jarang bongkar gitu, malah nggak begitu bongkar. Terus kalaupun dia bunyi dia pendek-pendek. Nah ini kita perlu up untuk birahinya ya. Burung udah lapangan nih, jalan lapangan ya, tetapi kalau di lapangan itu ada numbur, dia ada bunyi sesekali gitu ya, terlalu dia actionnya terlalu banyak gitu kan, pasang badan lah, dan dia ada nampar, dan dia kalau bunyi itu pendek-pendek. Nah ini burung seperti ini saran saya untuk kamu naikkan birahinya saja untuk mengimbangi emosinya. Nah kalau untuk burung yang dia kerja ya, kerja durasi dia dapat ya, cuman dia itu terlalu banyak respon, terlalu serem, terlalu agresif gitu ya. Nah ini kamu bisa turunkan untuk emosinya gitu. Paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.